Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Madza darsunal ana? Naam, darsunal ana al-lughah al-arabiyyah. Sekarang kita kembali belajar bahasa Arab. Di pertemuan sebelumnya Bapak membahas tentang mubtada dan khobar. Sedikit Bapak ulang sebelum masuk ke materi berikutnya, bahwa harus diingat bahwa mubtada itu adalah kata yang ada di awal kalimat. Jadi kalau ada kata di awal kalimat dan kemudian juga di akhirannya berbentuk dhamma, maka dia dinamakan dengan mubtada. Sedangkan selanjutnya ada kata khobar. Khobar itu adalah adanya khobar itu karena adanya mubtada. Jadi kata setelah mubtada itu disebut atau dinamakan dengan khobar gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke halaman berikutnya. Itu ada halaman 9 ya. Halaman 9 ini kita belajar lagi tentang percakapan. Kita belajar tentang percakapan yang di mana di dalamnya itu masih berkaitan dengan ta'aruf atau perkenalan gitu ya. Jadi nanti banyak kosakata-kosakata yang sebelumnya mungkin udah pernah kita pelajari gitu, hanya penambahan-penambahannya saja supaya lebih memahami lagi dari materi percakapan-percakapan ini gitu ya. Di sini ada sudah ada dua orang namanya Umar dan Faruk ya. Ada percakapan antara dua orang namanya Umar dan Faruk. Seperti biasa kalau misalkan kita mengawali percakapan itu dimulai dengan salam gitu ya. Umar pertama menyapa duluan, kata Umar assalamualaikum gitu ya, ini artinya salam, semoga keselamatan bagi kamu artinya. Kemudian Faruk waalaikumsalam menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Baik anak-anak, sebelum Bapak lanjutkan seperti biasa kalian harus menyiapkan buku paketnya dulu. Silahkan siapkan buku paket beserta alat tulisnya karena nanti kalian harus mengartikan kata-kata yang Bapak terjemahkan gitu ya. Kalian artikan supaya apa? Supaya mudah dimengerti dan juga kalian paham dari materi percakapan antara Umar dengan Faruk ini gitu ya. Baik, Bapak kasih waktu 2 menit silahkan untuk menyiapkan peralatan seperti buku tulis, kemudian buku paket, juga pensil ataupun pulpennya gitu ya. Oke, baik kita lanjutkan setelah dimulai dengan salam. Nah ini ada gambar tuh ya, ada gambar dua orang anak sedang duduk berdua. Ini menggambarkan bahwa mereka sedang bercakap-cakap. Mereka ini sedang bercakap-cakap. Kemudian apa sih isi percakapannya? Nah isi percakapannya sebagai berikut. Pertama Umar. Ismi itu artinya nama saya. Ismi ini artinya nama saya. Ismi Umar, nama saya Umar. Ismi nama saya Umar artinya Umar nama orang. Mas muka ya akhi, siapa namamu wahai saudaraku ya. Mas muka artinya siapa namamu, ya akhi wahai saudaraku, berarti dia nanya ke Faruk. Kemudian Faruk menjawab, ismi Faruk, nama saya Faruk gitu ya. Ismi nama saya Faruk artinya Faruk nama orang, nama saya Faruk. Ana, apa ana? Ana itu adalah saya ya, ingat-ingat ana itu adalah saya. Ana min Surabaya. Saya dari Surabaya, artinya saya dari kota Surabaya gitu ya. Saya dari min itu dari Surabaya, itu artinya kota Surabaya. Kata Faruk, ismi Faruk, nama saya Faruk. Ana min Surabaya, saya dari Surabaya. Wa anta, dan kamu. Kemudian si Faruk ini nanya lagi kepada Umar, wa anta, dan kamu gitu ya. Kemudian dijawab sama Umar, ana min Simarong, saya dari Semarang, kota Semarang. Jadi Faruk dari Surabaya, Umar dari kota Semarang. Ana min Simarong, saya dari Semarang. Kaifa haluka, artinya apa? Kaifa haluka, apa kabar ya. Kaifa haluka, apa kabarmu atau bagaimana kabarmu gitu ya. Kemudian Faruk menjawab, alhamdulillah ana bi khairin, alhamdulillah saya baik-baik saja. Wa kaifa anta, dan bagaimana kamu gitu ya. Kemudian Faruk nanya lagi,
Wa kaifa anta, dan bagaimana kamu, gitu ya. Kemudian Umar menjawab, ana kadzalika bi khairin alhamdulillah. Ana kadzalika bi khairin, saya juga baik-baik saja, alhamdulillah, gitu ya. Kemudian dilanjutkan lagi, Faruk menjawab, Faruk kemudian bertanya, ya Umar, wahai Umar. Ya Umar artinya wahai Umar atau hai Umar. Hal anta tilmizun, hal itu artinya apakah? Hal anta artinya kamu, hal apakah anta kamu, tilmizun seorang murid, ya. Hal artinya apakah, anta artinya kamu, tilmizun artinya murid. Apakah kamu murid? Jadidun artinya baru. Jadidun ini ya, yang ini ya artinya baru. Hal anta tilmizun jadidun, apakah kamu murid baru? Ya, Bapak ulangi lagi. Hal apakah anta kamu, tilmizun artinya murid, jadidun artinya baru. Jadi kalau dibaca keseluruhan, hal anta tilmizun jadidun, apakah kamu murid baru, fi hadhil madrasati, fi artinya di, hadhihi artinya ini, al madrasah artinya sekolah. Jadi artinya di sekolah ini. Apakah kamu murid baru di sekolah ini? Kata Faruk, gitu ya. Faruk bertanya kepada Umar, ya Umar, hal anta tilmizun jadidun fi hadhil madrasah? Apakah kamu murid baru di sekolah ini? Kemudian Umar menjawab, nih ya. Umar menjawab, na'am, iya. Dalam bahasa Indonesianya na'am itu adalah iya. Na'am, iya. Ana, saya, tilmizun jadidun, saya murid baru, gitu ya. Kata Umar jawabannya adalah na'am, ana tilmizun jadidun, saya murid baru. Wa nahnu fi faslin wahidin ya Faruk. Wa nahnu artinya kita, wa nahnu dan kita, fi faslin wahidin di kelas yang sama ya Faruk, gitu ya. Oke. Fi faslin wahidin di kelas yang sama ya Faruk, gitu ya. Kemudian Faruk bercakap lagi, thayyibun, baik. Kata Faruk, thayyibun artinya baik, thayyibun baik. Nata'allamu fil fasli ma'an. Nata'allamu artinya kita belajar, nata'allamu artinya kita belajar. Bapak ulangi lagi, nata'allamu artinya kita belajar, fil fasli ma'an di kelas yang sama, gitu ya. Fil fasli ma'an di kelas bersama-sama boleh, gitu ya, atau enggak di kelas bersama. Jadi kata si Faruk ini adalah mengungkapkan bahwa dia dan Umar itu adalah satu kelas dan akan belajar bersama dalam satu kelas, gitu ya. Thayyibun baik, nata'allamu fil fasli ma'an, kita belajar di kelas bersama, gitu ya. Oke, Bapak lanjutkan. Kata Umar kemudian, ana sa'idun biliqaika. Ana sa'idun artinya saya senang. Ana sa'idun saya senang, ana sa'idun senang, biliqaika bertemu denganmu. Biliqaika artinya bertemu denganmu. Ana sa'idun biliqaika, saya senang bertemu denganmu. Kemudian Faruk menjawab, ana sa'idun kadzalika, saya juga senang bertemu denganmu, gitu ya. Saya juga senang bertemu denganmu. Nah, itu adalah percakapan antara Faruk dan Umar, di mana ini adalah melatih kita kalau misalkan kita bertemu dengan teman yang baru atau punya murid yang baru, gitu, teman yang baru dan satu kelas dan kebetulan dia pun adalah murid baru, maka ini adalah contoh untuk mengawali percakapan menggunakan bahasa Arab, gitu ya. Ini adalah kata-kata yang biasa diungkapkan. Kata-kata yang biasa diungkapkan ketika kita berhadapan atau bercakap-cakap dengan orang yang baru kita temui, gitu ya. Nah, di sini digambarkan antara Umar dan Faruk, dan kebetulan yang menjadi murid barunya itu adalah Umar, gitu ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke beberapa soal pertanyaan yang nanti harus kalian isi. Ini menjadi tugas kalian nanti ya, menjadi tugas kalian seperti biasa.
Nanti kalian jawab, tulis soalnya dulu di buku tulis, soalnya tulis nih di buku tulis, kemudian kalian jawab. Setelah kalian jawab, kemudian kalian foto, kemudian kalian share di Google Form yang seperti biasa tugas kalian. Nomor 1, Masmu Sodiqi Umar. Masmu siapa nama? Masmu siapa nama? Sodiqi teman Umar. Siapa nama teman Umar? Oke. Nomor 1 artinya pertanyaannya siapa nama teman Umar. Oke, nomor 2, min aina ja'a Umar. Min itu artinya dari, aina artinya di mana, artinya min aina artinya dari mana. Min aina dari mana, ja'a artinya datang, Umar dari mana Umar datang, atau misalkan dari mana Umar berasal gitu ya. Dari mana Umar berasal. Tadi di atas sudah ada tuh kotaknya, dari mana Umar berasal. Kemudian nomor 3, min aina ja'a Faruk. Ini pertanyaan yang sama ya, hanya ini aja yang beda nih, namanya aja yang beda. Berarti kalau ini artinya dari mana Faruk berasal atau dari mana Faruk datang. Oke, ja'a itu artinya sebetulnya datang. Cuman untuk di kalimat ini lebih tepatnya yaitu artinya adalah berasal. Dari mana Faruk berasal gitu ya. Kemudian nomor 4, hal Semarang fi Jawal Gharbiyah. Apakah Semarang itu ada di Jawa Barat gitu ya. Kalau misalkan kamu jawabannya iya, berarti menggunakan kata na'am. Kalau misalkan kamu menjawab tidak, berarti dalam bahasa Arabnya jawabannya adalah la gitu ya. Bahasa Arabnya tidak itu adalah la gini ya. La ini artinya tidak. Nah, sedangkan kalau misalkan iya berarti jawabannya na'am. Nah, yang di sini ya, ini na'am tuh artinya iya. Kalau misalkan tidak artinya la. Ini dalam bahasa Arab tulisannya la. Apakah, baik lagi ke nomor 4 ya. Apakah Semarang fi Jawal Gharbiyah? Apakah Semarang itu ada di Jawa Barat gitu ya? Apakah Semarang ada di Jawa Barat gitu ya? Kemudian nomor 5, pertanyaan nomor 5 adalah kaifahaluhuma, bagaimana keadaan mereka berdua ya, yaitu bagaimana keadaan Umar dan Faruk. Dari mana kita tahu keadaan Umar dan Faruk? Dari cerita ini bagaimana keadaannya kedua anak tersebut, murid tersebut gitu ya. Kaifahaluhuma, bagaimana keadaan keduanya atau bagaimana keadaan Umar dan Faruk. Bagaimana keadaan mereka berdua boleh. Kemudian yang nomor 6, hal Umar wa Faruk fi faslin wahidin gitu ya. Apakah Umar dan Faruk fi faslin wahidin di kelas yang sama yaitu kelas 1 gitu ya. Apakah Umar dan Faruk di kelas 1 atau di kelas yang sama, di kelas 1 kelas yang sama gitu ya. Ini ya pertanyaannya. Kalau misalkan la berarti tidak, kalau na'am berarti iya gitu ya. Oke, itu aja pertanyaan dan tugasnya. Mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan mudah gitu ya. Karena menurut Bapak sih ini kalau kalian menyimak dari percakapan antara Umar dan Faruk di atas, ini semua jawaban pertanyaan-pertanyaan ini ada di atas semua jawabannya gitu ya. Tinggal kalian kalau ada yang kelewat, kalian putar lagi videonya gitu ya. Oh tadi apa ya kosakatanya ya, saya yang belum nyimak begitu lengkap ceritanya, kalian bisa putar lagi videonya gitu ya. Kemudian kalian perhatikan lagi, nanti akan ketemu jawaban-jawaban dari soal-soal ini. Yang pertama Bapak ulang lagi ya, siapa nama teman Umar. Kemudian yang kedua, dari mana Umar berasal. Nomor 3, ini dari mana Faruk berasal. Kemudian nomor 4, apakah Semarang itu ada di Jawa Barat. Kemudian nomor 5, bagaimana keadaan keduanya atau keadaan Umar dan Faruk. Nomor terakhir adalah apakah Umar dan Faruk itu di kelas 1 yang sama gitu ya. Oke, itu aja pertanyaan-pertanyaan yang mana ini menjadi tugas kalian pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian dalam materi pembelajaran bahasa Arab, khususnya tentang materi ta'aruf gitu ya. Dan Bapak ingatkan ini harus selalu dihafal, bahkan dipraktekkan kosakatanya gitu ya. Karena kalau tidak dipraktekkan, apalagi tidak dihafal, ini lama-lama akan lupa dan hilang lagi gitu kosakata-kosakatanya. Jadi selain dikerjakan juga kalian juga mencoba menghafalkan kosakata-kosakata yang sudah ada di percakapan ini.
Baik anak-anak, terima kasih. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.